Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Baik teman-teman sekalian, di sini kami dari kelompok 1 materi perkuliahan hukum dagang yang akan memaparkan materi tentang para subjek dalam lalu lintas perusahaan. Di sini kami bertiga. Di sini ada Muhammad Yakut Alusi, Saudara Felicia Wulandari, dan saya sendiri Muhammad Adnan Tirta. Di sini kami akan memaparkan langsung saja. Baik, untuk materi yang pertama akan dipaparkan oleh Saudari Felicia Wulandari. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya materi yang pertama adalah para subjek dalam lalu lintas perusahaan. Yang pertama adalah adanya subjek hukum. Yang dimaksud dengan subjek hukum adalah pendukung hak yang terdiri dari manusia dan badan hukum. Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atau wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, atau kata lain, segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban. Pada umumnya, subjek hukum adalah manusia dan badan hukum. Kemudian, badan hukum ini termasuk dalam subjek hukum bersama dengan manusia sebagai subjek pertama. Badan hukum ini juga memiliki hak dan kewajiban, serta dapat mengadakan hubungan hukum antara badan hukum dengan manusia, serta antara badan hukum satu dengan badan hukum yang lainnya. Next slide. Berikutnya, subjek internal perusahaan. Yang pertama ada komisaris. Dalam pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Kemudian berikutnya ada direksi. Dalam pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Yang ketiga yaitu manajer. Manajer adalah pemimpin dari satu unit pekerjaan atau bagian dalam perusahaan. Oleh karena itu, manajer sering juga disebut sebagai kepala bagian atau pimpinan kepala unit. Sebagai pimpinan dari satu bidang atau unit perusahaan, dia bertanggung jawab pada bagian yang dipimpinnya. Berikutnya. Yang keempat, pimpinan cabang. Ialah pimpinan unit perusahaan yang bertugas di kantor yang jauh dan terletak di luar kota atau luar area perusahaan inti atau pusat. Kantor cabangnya biasanya dimiliki oleh perusahaan yang cukup besar. Yang kelima, karyawan. Karyawan adalah orang yang bekerja di suatu perusahaan atau lembaga dan digaji dengan uang. Atau karyawan dapat diartikan juga sebagai orang yang bertugas sebagai pekerja pada suatu perusahaan atau lembaga untuk melakukan operasional tempat kerjanya dengan balas jasa berupa uang. Berikutnya. Berikutnya yaitu subjek ekstern perusahaan. Yang pertama ada distributor. Distributor adalah perusahaan yang bertindak sebagai perwakilan atau perantara bagi produsen. Perusahaan distribusi mencari perusahaan retail yang ingin menjual jenis produk tertentu, kemudian mereka menjualnya langsung dari produsen. Pada dasarnya, distributor ada untuk menyediakan produk dengan jenis dan kualitas barang yang ingin perusahaan retail jual. Yang kedua ada maklar. Menurut KUH Dagang Pasal 62, maklar adalah pedagang perantara yang diangkat oleh Gubernur Jenderal, dalam hal ini Presiden, atau oleh penguasa yang oleh Presiden dinyatakan berwenang untuk itu. Berikutnya. Yang ketiga, komisioner. Menurut KUH Dagang Pasal 76, komisioner adalah orang yang menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan perjanjian-perjanjian atas namanya sendiri atau firmanya, dan dengan mendapat upah atau provisi tertentu atas order dan atas beban pihak lain.
Yang keempat, pengacara. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, pengacara adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Yang terakhir yaitu notaris. Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2014, notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Kemudian berikutnya, hubungan hukum para subjek. Yang pertama yaitu firma. Firma adalah persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu badan usaha tanpa bentuk badan hukum dengan nama bersama dan pembagian hasil antara para sekutu. Nah, hubungan ini yang ada internal, yaitu ada firma dan KUH Perdata, sebagaimana diatur dalam pasal 1 dan pasal 15 KUH Dagang. Dan ada hubungan eksternal, yaitu terkait hubungan eksternal firma berlaku dalam pasal 17-18 KUH Dagang. Yang kedua ada CV. CV atau persekutuan komanditer adalah badan usaha tidak berbadan hukum yang memiliki satu atau lebih sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Hubungan internal CV dan KUH Perdata sebagaimana diatur dalam pasal 1 dan pasal 15 KUH Dagang. Dan hubungan eksternal sama dengan firma. Masalah hubungan eksternal CV juga meliputi masalah subjek yang berwenang mewakili CV melakukan perbuatan hukum dan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pelunasan kewajiban-kewajiban CV terhadap pihak ketiga. Kemudian yang ketiga ada PT. PT adalah badan usaha berbadan hukum yang modalnya terdiri atas saham. PT memiliki 3 organ, yakni direksi, komisaris, dan rapat umum pemegang saham atau RUPS. Hubungan internal dan eksternal subjek PT diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Berisia atas pemaparannya. Baik, untuk materi selanjutnya dari saya sendiri, yaitu tentang para subjek dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Para subjek dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yaitu sebelumnya saya akan menjelaskan tentang ketenagakerjaan dulu, yaitu ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Nah, adapun subjek-subjek dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu yang pertama ada pekerja, dan yang kedua pengusaha, dan ketiga perusahaan. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dan yang kedua ada pengusaha. Pengusaha adalah mereka yang menjalankan usaha mereka sendiri dan tidak bekerja untuk orang lain. Dan yang ketiga ada perusahaan, yaitu tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Dan selanjutnya adalah perjanjian kerja. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Pada KUH Perdata pasal 160.1a disebutkan bahwa perjanjian kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak ke satu yaitu buruh mengikat diri untuk menyerahkan tenaganya kepada para pihak yang lain, yaitu majikan, dengan upah selama waktu yang ditentukan. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Yakut Alumsi. Baik, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan
dan peradilan industrial. Next slide. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerajaan, dalam pasal 1 angka 16 mengartikan hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam suatu hubungan industrial, konflik atau perselisihan hubungan industrial merupakan hal yang kerap terjadi. Perselisihan hubungan industrial menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial ialah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam suatu perusahaan. Untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, terdapat beberapa cara yang dapat digunakan, yaitu perundingan bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan pengadilan hukum internasional. Selanjutnya. Next slide. Kemudian yang pertama yaitu perundingan bipartit. Berdasarkan pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, perundingan bipartit adalah perundingan antara pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Jadi penyelesaian melalui perundingan bipartit harus diselesaikan paling lama 30 hari kerja sejak perundingan pertama dilaksanakan. Apabila perundingan bipartit mencapai kesepakatan, maka para pihak wajib membuat perjanjian bersama dan didaftarkan di kepaniteraan pengadilan hubungan industrial. Bila bipartit gagal, maka perselisihan hubungan industrial harus dimintakan untuk diselesaikan melalui mediasi hubungan industrial atau konsiliasi hubungan industrial atau arbitrase hubungan industrial sebelum dapat dibawa ke pengadilan hubungan industrial. Kemudian yang kedua, mediasi. Berdasarkan pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, mediasi hubungan industrial yang selanjutnya disebut mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral. Mediator hubungan industrial yang disebut mediator adalah pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh Menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja hanya dalam satu perusahaan. Kemudian yang ketiga, konsiliasi. Berdasarkan pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, konsiliasi hubungan industrial yang selanjutnya disebut konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, atau perselisihan antar serikat pekerja hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral. Konsiliator hubungan industrial yang selanjutnya disebut konsiliator adalah seorang atau lebih yang memenuhi syarat-syarat sebagai konsiliator ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan yang bertugas melakukan konsiliasi dan wajib memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, atau perselisihan antar serikat pekerja hanya dalam satu perusahaan. Kemudian next slide. Kemudian yang keempat, arbitrase. Berdasarkan pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, arbitrase hubungan industrial yang selanjutnya disebut
arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu urusan di luar pengadilan hubungan industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final. Arbiter hubungan industrial yang selanjutnya disebut arbiter, yaitu seorang atau lebih dipilih oleh para pihak yang berselisih dari daftar arbiter yang ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan untuk memberikan putusan mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja hanya dalam satu perusahaan yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final. Kemudian yang terakhir, yang kelima, pengadilan hubungan industrial. Jadi apabila para pihak yang tidak menyetujui dan menolak anjuran dari mediator maupun konsiliator akan melanjutkan perselisihan dengan pengajuan gugatan ke pengadilan hubungan industrial. Berdasarkan pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, pengadilan hubungan industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Kemudian berdasarkan pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan di Indonesia, pengadilan hubungan industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus yang pertama pada tingkat pertama tentang perselisihan hak, yang kedua pada tingkat pertama dan terakhir terkait perselisihan kepentingan, yang ketiga pada tingkat pertama terkait perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK, yang keempat pada tingkat pertama dan terakhir terkait perselisihan serikat pekerja atau buruh yang terjadi dalam suatu perusahaan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin terima kasih teman-teman sudah memaparkan materinya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan terkait materi perkuliahan pada pertemuan kali ini. Mungkin teman-teman dapat memahami serta mendalami materi yang telah kami paparkan tadi. Baik, saya Muhammad Adel Tirta dan Risha Wulandari Daniel Produksi dari kelompok 1 izin undur diri, dan apabila ada kata-kata yang salah dalam pemaparan kami mohon maaf. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.